Halo semua, di video kali ini saya akan berbagi tentang satu kasus hukum di Singapura, yaitu satu orang kakek ya, dia punya harta bersih 76 miliar atau pada waktu kasus itu 6,5 juta sin dolar. Dia menggugat cerai istrinya, hakimnya mengabulkan gugatan cerai tersebut dan memutuskan istrinya hanya dapat satu kali saja 58,5 juta atau 5.000 dolar. Kok bisa begitu rendah gitu ya? Apakah putusan ini adil? Jadi suami eh, yang kakek ini warga negara Singapura, umurnya 58 tahun saat menikahi Cindy, warga negara Taiwan, umur 40 tahun. Jadi terpisah 18 tahun. Nah, kakek itu adalah duda dengan dua anak yang sudah berusia dewasa, 26 dan 28 tahun. Nah, Cindy dia kenal melalui Biro Jodoh tahun 2018 dan menjalani long distance relationship atau LDR selama 1 tahun. Mereka kemudian menikah secara resmi di Desember 2019. Cindy, eh, istrinya, pindah ke Singapura. Nah, mereka dalam waktu kurang dari 2 tahun, mereka melanjutkan pernikahan, telah bercerai gitu. Nah, dalam gugatannya si kakek menulis, saya ini ingin punya hubungan yang suportif dan damai di hari tua gitu. Tapi pernikahan ini begitu pendek dan hanya membawa derita. Itu salah satu alasan kenapa dia ingin menceraikan istrinya. Jadi pernikahannya hanya membawa derita. Nah, selain punya harta 76 miliar yang berasal dari harta pribadi, peninggalan istri pertama. Jadi istrinya sudah meninggal ya, yang kakek itu. Gaji bulanannya juga sangat tinggi. Dia seorang manajer, take home pay-nya sekitar 524 juta. Untuk ukuran Singapura pun ini sudah sangat-sangat tinggi. Mungkin sudah level owner lah, atau mungkin sudah sangat senior dan punya peran yang luar biasa gitu. Nah, istrinya yang warga negara Taiwan ini punya sarjana desain kostum. Selama tinggal di Singapura, dia tidak tercatat memiliki pekerjaan yang tetap. Nah, dalam gugatan si kakek, eh, dari istrinya pernah terucap seperti itu di kayak rekaman percakapan. Kalau kita kan pakai WhatsApp, Singapura tuh campur. Ada WhatsApp, ada WeChat gitu. Jadi selama saya di Singapura, dia tuh selalu merasa bosan. Dan dia juga tidak suka mengerjakan urusan rumah tangga gitu. Jadi kayak cewek ini pernah ngeluh, eh, istrinya pernah ngeluh ke suaminya. Nah, pada Mei 2020, si istrinya minta pulang. Dia bilang, oke, saya balik ke Taiwan ya. Nanti beberapa bulan lagi saya balik. Tapi ternyata nggak balik-balik gitu. Nah, sebaliknya si kakek mencoba untuk, bukan kakek lah, suami mencoba untuk membujuk istrinya pulang, tapi dia nggak mau pulang. Sebaliknya istrinya yang di Taiwan minta, mau dong beliin rumah yang mewah di Taiwan gitu. Nah, si istrinya minta begitu, si suaminya nggak kasih. Selama ini, apa namanya? Selama dia di Taiwan, si kakek mencoba, bukan kakek lagi, maaf ya, si suami mencoba membujuk dia pulang gitu. Nah, selama dia di Taiwan, dia 2 kali kirim uang. Pertama, sin dolar 4.300, sekitar 50 juta. Dan yang kedua, sin dolar 15.000 di 175 juta. Nah, itu di bulan Juli dan bulan Oktober. Nah, setelah dikirimkan uang 2 kali dengan jumlah yang agak besar dan dibujuk berkali-kali, akhirnya si istrinya itu kembali ke Singapura di Maret 2021. Nah, kepulangan yang kali kedua ini juga sangat pendek. Kalau yang pertama kan sempat nikah beberapa bulan tinggal bersama gitu ya. Nah, kalau yang ini baru 3 minggu, istrinya sudah baik lagi gitu. Nah, selama 3 minggu di sana, hubungan mereka bukannya bertambah baik, malah semakin buruk. Si istrinya selalu mencari-cari kesalahan dan kemudian berkali-kali minta uang tapi nggak pernah dipenuhin gitu. Nah, di Mei 2021, akhirnya si istrinya memutuskan kembali ke Taiwan dan tidak mau bertemu lagi dengan suaminya. Nah, waktu berlalu di April 2023, si kakek mengajukan gugatan cerai gitu. Nah, pada pengadilan Singapura biasanya gugatan cerai selesai itu akan dilanjutkan dengan pembagian harta gono gini. Jadi 2 kali sidang. Sidang pertama untuk perceraiannya, sidang kedua untuk harta gono gininya. Nah, oleh pengadilan di Singapura, si istrinya ini
dianggap tidak melakukan upaya yang cukup untuk memperjuangkan hak dirinya. Nah, dikasih contoh ya. Di Singapura itu mereka mengenal dokumen namanya affidavit gitu. Saya coba Google, itu sepertinya pernyataan yang disumpah. Jadi atas pernyataan-pernyataan yang dibacakan dalam pengadilan, itu harus kayak dilegalkan gitu, kayak dinotarilkan. Cuma mereka itu di affidavit gitu. Affidavit satu, affidavit dua gitu. Nah, eh, si pengadilan udah minta, kamu kalau ada pernyataan, kamu harus sampaikan dalam itu. Si isinya cuma maunya pengiriman via email. Dia nggak mau bikin surat itu gitu. Nah, kemudian di sidang cerainya selesai, di sidang Gonogini, si istrinya kembali tidak menyampaikan pernyataan dalam surat yang disumpah tersebut. Dan kembali mempertanyakan, kenapa harus begitu? Kan kirim email aja sudah cukup. Nah, pihak pengadilan sudah mencoba membantu. Catatan sipil di Singapura juga mencoba memberikan bantuan. Tapi terus-menerus tidak dia lakukan. Nah, pernyataan yang tidak disumpah, yang artinya harusnya tidak menjadi bukti bisa dimasukin ke pengadilan, harusnya tetap dibacakan juga gitu. Nah, di dalam pengadilan, surat tersebut ketika dibacakan, si istrinya merasa diperlakukan oleh oleh suami seperti pembantu. Ya, jadi nggak digaji dan juga cuma jadi budak seks gitu. Nah, si siapa? Si istrinya juga menyatakan selama dia tinggal di Singapura, dia dipersekusi oleh si suami sama kedua anaknya. Nah, sebagai informasi dalam sidang harta gono gini, kalau di Singapura itu bukan si suami harus bayar istri berapa atau istri bayar suami berapa. Suami istri declare mereka punya penghasilan, mereka punya harta, mereka punya kewajiban. Kemudian itu di-compare sama hakim, baru nanti diputuskan kontribusinya istri berapa, suami berapa, sehingga suami harus bayar istri atau istri harus bayar suami. Nah, jadi bukan model suaminya harus membayar ke istrinya seperti itu. Beda kalau kasusnya perceraian ya. Tapi kalau perselingkuhan ya, saya kurang tahu kalau itu. Tapi kalau misalnya dalam kasus perceraian, biasanya harta gunung ini sifatnya seperti tadi. Nah, kemudian si istri ini diberikan kesempatan untuk menjawab tuduhan dan perlakuan tidak adil, ini sorry ya, bukan adil ya. Tidak adil yang dia terima di pengadilan. Jadi kan dia menuduh apa kakek itu begini begitu segala macam. Kemudian kakeknya bilang dianya di Singapura cuma kerja aja, cuma apa kerjanya cuma nontonnya di rumah nggak ngapa-ngapain gitu. Nah jadi dia minta dikasih kesempatan kalau gitu kamu hadir ke pengadilan. Agustus diundang nggak datang, September diundang nggak datang, kemudian mungkin mempertimbangkan dia dari Taiwan, dibikin lagi di Oktober dia juga nggak datang. Nah, akhirnya pengadilan putuskan kalau gitu putusan diambil di November 2023. Pas di sidang November 2023 hadir istrinya gitu. Nah, pada saat sidang tersebut istrinya oke saya setuju cerai, tapi dia minta nafkah. Nah, terkait hal tersebut pengadilan minta kalau gitu kalian berdua selesaikan baik-baik saja kalau bisa secara kekeluargaan. Nah, masuklah ke sidang untuk nafkah tersebut. Pertama-tama dimediasi dulu via Zoom. Nah, eh, si istrinya juga sepakat oke via Zoom ya. Tapi pada saat Zoom berlangsung, tiba-tiba dia lockout sama nggak masuk-masuk lagi. Nah, kemudian gara-gara itu sidang ditunda lagi di November pada bulan yang sama. Kali ini istrinya datang secara fisik gitu. Tapi dia menyampaikan surat pernyataan yang ternyata kembali tidak disumpah. Nah, gara-gara dokumen tidak lengkap tersebut, sidangnya kembali ditunda menjadi Desember 2023. Dan karena nilai harta suaminya sangat besar, mencapai puluhan miliar tersebut, akhirnya pengadilan untuk pembagian harta gonogini gini dilimpahkan ke pengadilan yang levelnya lebih tinggi. Nah, pada pengadilan tinggi yang membahas harta gonogini gini tersebut di bulan Desember, istrinya kembali tidak hadir gitu. Nah, akhirnya si hakimnya ambil keputusan si istri ini berkali-kali tidak mengikuti prosedur meski sudah diberikan kelonggaran. Umur pernikahan mereka pendek, kehadiran dia di Singapura juga pendek gitu. Sehingga kalau eh, dianggap mereka pernah menikah selama 2 tahun, sehingga atas penghasilan suaminya, istrinya juga punya hak gitu, itu menjadi sangat kecil pertimbangannya. Nah, kemudian dia juga tidak memberikan upaya yang cukup untuk membuktikan, oke, kalau misalnya saya tidak bekerja, ada nggak kontribusi kamu di rumah?
Apakah kamu misalnya merawat keluarganya, menyiapkan makanannya, membersihkan rumah, handle pembantu sebagainya. Nah, itu juga tidak dibuktikan oleh si istri itu. Nah, kemudian pertimbangan lain si suaminya itu harta-hartanya itu kebanyakan adalah peninggalan dari istrinya yang sudah meninggal dan joint account sama anak-anaknya gitu. Nah, jadi sebagian besar harta daripada suaminya itu adalah harta-harta yang diperoleh sebelum pernikahan. Nah, jadi akhirnya untuk perceraiannya dikabulkan. Untuk harta gono gini dengan pertimbangan bahwa siapa si istrinya ini hanya membawa derita dalam pernikahan, tidak memberikan kontribusi apapun dalam pernikahan, maka tidak ada harta daripada suami harus diberikan ke istri. Semua aset tetap atas nama masing-masing. Nah, untuk nafkah cerai, dengan pertimbangan si suaminya sudah pernah ngasih dia 225 juta, dan selama dia tinggal di Singapura dikasih uang bulanan 4,6 sampai 9 juta selama di Singapura, maka nafkah cerainya diputuskan adalah sekaligus 5.000 sin dolar atau 58 juta satu kali aja gitu. Nah, demikian tentang kasus kali ini. Apakah menurut Anda fair? Eh, Kalau misalnya ada pendapat bisa disampaikan dalam kolom komentar di YouTube ya. Nah, semoga semua pernikahan yang dimulai dengan baik dapat berakhir dengan baik pula. Demikian dari saya. Terima kasih dan selamat sore.